Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Sulis. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi transformasi geometri bagian ketiga, yaitu rotasi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya ya. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan hasil rotasi sebuah titik dan bangun datar. Kemudian yang kedua, menentukan koordinat hasil rotasi sebuah bangun datar menggunakan gambar atau rumus. Apa itu rotasi? Rotasi adalah berputar. Perputaran transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Rotasi. Rotasi ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah berlawanan arah jarum jam, yang kedua adalah searah jarum jam, di mana rotasi yang searah jarum jam biasanya ditandai dengan min berapa derajat, seperti itu. Seperti contoh dalam layar, misal ada sebuah tanda panah yaitu menghadap ke atas. Kemudian akan dirotasikan sejauh min 90 derajat. Maka dia searah jarum jam ke kanan berputarnya menjadi posisi seperti ini. Nah, kemudian bisa juga dirotasikan dengan min 180 derajat dari posisi awal yang di sini, kemudian dirotasikan min 180 derajat menjadi hasil akhirnya seperti ini. Itu untuk yang searah jarum jam. Nah, ada yang berlawanan arah jarum jam, biasanya ditandai dengan plus. Misalnya, posisi awal ada di kuadran 1 di sini, akan dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka berputarnya adalah ke kiri. Dari posisi awal tanda panah menghadap ke atas, kemudian diputar 90 derajat positif ke kiri berputarnya, maka hasilnya ada di kuadran 2 dan tanda panah menghadap ke kiri. Kemudian jika yang awalnya menghadap ke atas di kuadran 1 dan diputar sejauh 180 derajat, maka menjadi menghadap ke bawah dan posisi tanda panahnya menghadap ke bawah di kuadran 3, seperti itu. Rumus menentukan hasil rotasi. Rumus menentukan hasil rotasi saya bagi atau saya rangkum menjadi 3, yaitu dengan pusat di 0,0 atau titik pangkal dan diputar sejauh plus 90 derajat, itu hasilnya akan sama dengan perputaran min 270 derajat dari titik awal x, y kemudian menjadi hasilnya min y, x. Dan kelompok kedua yaitu jika titik pangkal 0,0 dan perputarannya adalah min 90 derajat dan plus 270 derajat, maka hasilnya yaitu y, min x. Dan spesial untuk perputaran positif 180 atau min 180, itu hasilnya adalah min x, min y, di mana positif sudut positif ini yaitu yang berlawanan arah jarum jam dan sudut negatif yaitu yang searah jarum jam. Nah, setelah ini kita akan coba mengerjakan soal-soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B min 6,3 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat. Nah, kita sudah tahu bahwa titik pangkal 0,0 sejauh 90 derajat artinya titik B dirotasi sejauh plus 90 derajat. Kita coba hitung ya. Ada sebuah titik B min 6,3 dengan X-nya adalah min 6, Y-nya adalah 3.
dirotasikan dengan pusat atau titik pangkal 0,0 sejauh atau diputar sejauh plus 90 derajat. Maka rumus yang pertama ya, hasilnya adalah B aksennya nanti hasil rotasinya min Y, X. Berarti B aksennya adalah min Y. Y-nya 3, kemudian kita beri nada negatif, X-nya kita kopas min 6. Berarti B aksennya hasil rotasinya adalah min 3, min 6. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B min 7, min 4 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Oke, kita analisis dulu soalnya. Di sini dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam, dia nanti pakainya adalah ke bawah, betul, berputarnya ke bawah berarti min 90 derajat. Sebuah titik B min 7, min 4 kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan rotasi 90 derajat searah jarum jam berarti min 90 derajat. Maka kita menggunakan rumus yang kelompok kedua nih. Berarti hasilnya adalah B aksen Y, min X. Maka menjadi B aksennya atau hasil rotasinya adalah Y, di mana Y-nya adalah min 4, X-nya adalah min 7. Berarti di sini min ketemu min 7 hasilnya positif 7. Nah, berarti hasil rotasi titik B adalah min 4,7. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan koordinat hasil rotasi titik C 3, min 12 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti di slide sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa rotasi sebesar 180 derajat adalah spesial. Dia walaupun berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, rumusnya hanya satu, yaitu ketika ada sebuah titik P, X, Y, maka jika dirotasikan sejauh plus 180 derajat atau min 180 derajat, hasilnya adalah sama, yaitu min X, min Y. Berarti sebuah titik C dengan koordinat 3, min 12 di mana X-nya 3, Y-nya min 12 dirotasikan dengan pangkal 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti plus 180 derajat. Maka menghasilkan C aksen, yaitu min X, min Y. Berarti C aksennya adalah min X, berarti min 3, min Y. Min ketemu min 12, berarti plus 12. Maka hasil rotasi titik C adalah min 3,12. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan koordinat hasil rotasi titik D dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 180 derajat. Nah, ini sama dengan soal berikutnya ya. Kalau tadi kita menggunakan min 180 derajat, kalau ini plus 180 derajat. Mari kita kerjakan. Titik D min 2, min 5 dengan X-nya min 2 dan Y-nya min 5 dirotasikan dengan pangkal 0,0 dan besar rotasinya adalah plus 180 derajat. Menghasilkan D aksen, di mana D aksennya adalah min X, min Y. Berarti D aksennya min X, min ketemu min 2 menjadi positif 2, min Y, min ketemu min 5 menjadi positif
Maka hasil rotasi titik D sebesar 180 derajat yaitu D aksen 2,5. Lanjut ke soal berikutnya. Tentukan koordinat hasil rotasi titik E min 1,8 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 270 derajat searah jarum jam. Nah, tadi kalau searah jarum jam berarti min ya. Maka titik E min 1,8 dengan X-nya min 1 dan Y-nya 8 dirotasikan dengan pangkal 0,0 sejauh 270 derajat searah jarum jam, berarti min 270 derajat. Menghasilkan E aksen, di mana E aksennya rumusnya yang ini ya. Nah, berarti min Y, X. E aksen berarti min Y, berarti min 8, X-nya tinggal dikopas yaitu min 1. Seperti ini. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan koordinat hasil rotasi titik F 6,-11 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 270 derajat. Nah, kalau tadi min 270, maka ini adalah plus 270. Titik F 6,-11 kita rotasikan dengan pangkal 0,0 sejauh 270 derajat. Plus ya. Berarti kita menggunakan rumus kelompok yang kedua, yang ini. Hasilnya adalah F aksen yaitu Y, min X. Berarti F aksennya adalah Y, di mana Y-nya adalah min 11 dan X-nya adalah 6. Berarti Y tinggal kita kopas min 11, min X. Min ketemu 6 menjadi min 6. Nah, berarti F aksennya adalah min 11, min 6. Nah, tentunya untuk membuat kalian lebih paham lagi, bisa kalian kerjakan soal berikut. Ini adalah cemilan sehat dari Ibu. Dikerjakan ya. Demikian pembahasan transformasi geometri tentang rotasi dari Ibu Suris. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kalian jauh lebih paham lagi. Jangan lupa dikerjakan cemilan sehatnya. Dan jangan lupa share link ini ke teman-teman kalian ya, agar teman kalian juga belajar. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.